kasih. Langsung berdiri tayo. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara pada Minggu Epifanias ini. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 2, berhimpun semua. Seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Mengucap syukurlah dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan dari kejahatan ke dalam kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya Roh Kudus menuntun kami agar iman percaya kami semakin tumbuh dan teguh, sehingga perilaku serta perbuatan kami semakin baik dan benar, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1, semua yang letih lesu. Semua
pembacaan firman Allah, Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 157 ayat 1, Insan Tangisi Dosamu. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus penebus jalan menusengsara. Terendah Dia kosongkan dirinya menjadi perantara yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang Ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Doa pengakuan dosa. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Pemurah dan Pengasih, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang bersembah sujud di hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan terima kasih atas hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga kami tiba pada tahun yang baru ini. Kami mengaku dosa dan memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami tetap di dalam berkat dan perlindungan-Mu sepanjang hidup kami ini. Ajarlah kami selalu dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang kudus,
agar kehidupan kami berpadanan dengan kehendak-Mu dalam nama Yesus. Berdoa dalam hati masing-masing mengaku dosa di hadapan Tuhan 1-2 menit. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Jemaat bernyanyi Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1, dihapuskan dosaku. Berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan dari Efesus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai rakam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta persepuluhan yang diantar ke depan.
Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah, dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode kepada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI BNKP Jemaat Jakarta dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 292 ayat 1 sampai 3, Tabuh Gendang. Ayat 3. Dulu telah
Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri dan bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, 4, dan 5. Tuhan, inilah persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu Allah Bapa atas kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami hingga saat ini Tuhan. 7 hari lamanya ya Bapa Engkau telah kami telah menginjakkan kaki di 2024 ini. Kami menyadari ya Tuhan ini semuanya bukan karena kebenaran kami di hadapan, melainkan hanya karena kasih anugerah. Pada pagi hari ini ya Tuhan kami telah datang di tempat ini dan kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkau terima persembahan ini ya Tuhan, biar menjadi perluasan kerajaan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Engkau berkati dia, Engkau berikan hikmat yang marifat kepadanya agar dapat mengelola persembahan ini demi perluasan kerajaan di bumi ini. Dan secara khusus untuk BNKP Jemaat Jakarta, kami serahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Beginilah firman Tuhan, bawalah seluruh sembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat hingga berkelimpahan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Kesaksian pujian dari lingkungan 5. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Jemaat diundang bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 dan 2. Yesus lihat umatmu. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Allah Maha Besar yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, kami datang di hadapan-Mu pada saat ini. Kembali kami menyampaikan ucapan syukur kami, karena Tuhan begitu baik dalam menjaga dan memelihara kehidupan kami. Hari ini kami telah menjalani di tahun yang baru 2024, sudah 7 hari. Kami dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita. Semua itu adalah anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini inilah kehidupan kami. Kami jadikan untuk kemuliaan-Mu. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan sabda-Mu. Kami memohon Engkau urapi kami pribadi lepas pribadi. Berikanlah hikmat bagi kami untuk memahami apa kehendak Tuhan melalui firman-Mu ini.
sehingga itu menjadi kekuatan baru dan menjadi pengharapan bagi kami. Hamba-Mu yang menyampaikannya juga, kiranya Engkau urapi dan berikan hikmat. Hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah hati dan pikiran kami, seluruh kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan firman-Mu kami siap untuk mendengarnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita terambil dari Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8, demikian firman Tuhan pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan, Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, Aku belum menyatakan diri. Bukan saja Aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi Aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan Aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang terancung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan Aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan Aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah Kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan Aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Shalom. Yahobu. Kita bersyukur hari ini sudah 7 hari kita menjalani tahun baru, tahun yang baru 2024. Saya percaya kita semua kita bisa mengalami berkat-berkat dan pertolongan Tuhan sampai detik ini. Ada amin? Bapak, Ibu, saudara-saudari, tema pada minggu 7 Januari 2024 ini yaitu Allah yang membebaskan. Sebagai orang beriman, kita hidup dan berjalan hanya karena mempercayai janji-janji Tuhan. Jadi janji-janji Tuhan itu tentu adalah firman Tuhan yang telah kita dengar. Janji Tuhan mengatakan kepada kita, jangan takut, Aku menyertai engkau. Kita percayai akan hal itu, bahwa dalam perjalanan kita, dalam langkah-langkah kita, bahkan seumur kehidupan kita, janji ini kita pegang, bahwa Allah akan menyertai kita. Ketika janji Allah mengatakan Aku menolong engkau, maka kita juga percaya akan hal itu. Ketika Allah mengatakan Aku memberkati engkau seumur hidupmu, dan itulah yang kita yakini, kita percayai dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di tengah perbudakan di Mesir ada dua hal yang terjadi dalam kehidupan Musa dan juga dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu.
Seperti yang kita baca tadi, dan kalau kita baca secara keseluruhan kitab Keluaran ini, di sana dikisahkan bagaimana penderitaan, bagaimana begitu banyak pergumulan yang dialami oleh bangsa Israel. Tetapi ada dua hal yang mereka alami ketika beban itu begitu berat. Yang pertama, umat Israel ragu dan putus asa karena situasi kerja paksa yang begitu berat. Sudah mulai ada keputusasaan, sudah mulai ada keraguan-raguan terhadap janji Allah kepada mereka bahwa Allah akan bertindak, Allah akan membebaskan, Allah akan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Ada keraguan, ada keputusasaan. Sama dengan kita ketika begitu banyak pergumulan, begitu banyak kesulitan, begitu banyak berat beban kehidupan kita, bisa saja ada orang yang sudah mulai putus asa dan mempertanyakan peranan Tuhan dalam hidupnya, mempertanyakan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Adakah Tuhan menolong saya? Adakah Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam pergumulan kehidupan saya? Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Sehingga mereka tidak hanya menderita secara fisik, tetapi juga secara mental. Ya, ada kehilangan pengharapan, kehilangan iman. Jadi kalau orang sudah mulai kehilangan pengharapan, Bapak Ibu Saudara-saudari, seakan-akan dia menjalani kehidupannya tidak ada arti. Begitu orang yang sudah kehilangan pengharapan, orang yang sudah mengalami keputusasaan dalam hidupnya. Ya, leboto bauri gudasai hati aguna. Mangada-ngada daw doai. May do bagereza ay bahana yo jasibay. Jadi menderita secara fisik, ya, karena siksaan, karena kerja paksa yang mereka alami di tanah Mesir pada saat itu, dan menderita secara mental. Mereka mengatakan apa namanya ya, rendah diri, ya, tidak punya harapan apa-apa. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, Musa juga tawar hati ketika Tuhan mengutusnya menjadi alat Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ia mempunyai keterbatasan karena tidak pandai bicara. Dia merasa dirinya kecil untuk menghadapi Firaun yang begitu hebat waktu itu. Jadi seakan-akan Musa menganggap dirinya tidak ada apa-apanya. Dan memang mungkin dia merasakan itu, mungkin tidak pandai bicara, tidak bisa menghadap orang besar seperti Firaun. Tetapi dia tidak melihat bahwa Allah lebih besar daripada Firaun itu. Ini persoalan. Ya, ini persoalan dalam kehidupan Musa waktu itu. Jadi di sini terlihat bahwa Musa dan Israel sama-sama kehilangan harapan. Bapak Ibu Saudara-saudari, di tengah keadaan itu Allah tidak memberikan kepada Musa sebuah langkah-langkah jitu dalam membebaskan bangsanya dan dirinya dari kekuatan Mesir dan Firaun. Langsung yai bu, yai ini faluau yai. Tidak, tetapi yang Allah lakukan adalah Allah mengajar Musa mengingat siapakah Allah itu. Harus diingat dulu siapa Allah itu. Kalau kita tidak mengerti siapa Allah, maka kita tidak bisa menjalani kehidupan kita. Yang begitu banyak persoalan-persoalan kehidupan, yang begitu banyak tantangan-tantangan dalam perjalanan ke kita. Nah le abo to badededahanya lo balangi abay. Le luah sa ibu ay mamay tabagreza. Ibu na ienoni tanah le abo to badededa banaleta ila he bisa ba abel ba he bisa ba ebua lo balangi
maka kita tidak ada apa-apanya. Dan itulah yang Allah lakukan dulu kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Dia mengingatkan siapakah Allah itu. Tuhan adalah Allah yang setia pada janjinya. Itu yang pertama. Kalau sudah Allah mengatakan aku menyertai engkau, aku menolong engkau, aku bersama-sama dengan engkau, itu janji Allah itu pasti dan iya. Tapi dari Farisayo itu badai, payah betul. Bagaimana terjadi dalam kehidupan kita penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, sementara kita tidak mempercayai janji-janji Tuhan. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan kepada Musa dan bangsa Israel. Percayai dulu bahwa Allah itulah setia pada janjinya. Apa yang telah dikatakannya bahwa dia akan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir itu pasti. Tapi soal waktu tunggu dulu, ada proses. Kadang-kadang kita ini Bapak Ibu nggak mau proses. Inilah yang membuat gagal kita beriman kepada Tuhan, karena kita tidak mengikuti proses Tuhan. Kita tidak mengikuti bagaimana yang harus dilakukan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Kadang-kadang dalam kesulitan Tuhan itu mengajar kita. Seharusnya bagaimana kita? Semakin tekunkah kita atau semakin kita meninggalkan Tuhan? Atau iman kita semakin kendor? Namanya menjadi jaminan kepastian hidup orang percaya kepadanya. Jadi nama Tuhan itu yang menjadi jaminan kepercayaan bagi setiap umat. Dan Allah akan membebaskan umat Israel dengan kekuatan tangannya sendiri. Dan itulah yang kita lihat nanti dalam Keluaran itu. Berbagai hal yang dilakukan Tuhan kepada Firaun. Ada 10 tulah. Kalau kita kan ngapain Tuhan lakukan dulu itu? Terlalu capek, terlalu lama. Ngapain kasih dulu tulah 10 lah? Ngapain lagi misalnya melewati 40 tahun lamanya sampai ke tanah Kanaan? Ya maunya kan Tuhan itu angkat aja mereka itu langsung ke tanah Kanaan. Kan bisa kan? Karena Tuhan itu lebih hebat. Tapi Tuhan tidak mau Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada proses yang harus dilalui. Dan begitulah perjalanan kehidupan kita. Apapun itu, ikutilah proses Tuhan. Mungkin lama menurut kita, tapi pastikan bahwa Tuhan, tangan Tuhan yang kuat itulah yang membebaskan kita, yang menolong kita, yang menyertai kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada beberapa kali Tuhan menegaskan kepada Musa, akulah Tuhan, akulah Tuhan. Ya, kita lihat tadi pertama ya. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Jadi pertama-tama Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa. Ini adalah sebuah penegasan bahwa pengenalan akan nama Tuhan yang benar, maha besar dan maha kuasa menjadi kunci bahwa mempercayai akan tindakan Allah dalam membebaskan bangsa Israel. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, walaupun Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita, sama seperti dia datang di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan kasihnya kepada kita, bahwa dia menjadi manusia. Kalau kita tidak mengenal Allah seperti itu Bapak Ibu, kita sudah gagal. Kita sudah gagal. Dan itulah yang dilakukan oleh Allah kepada Abraham. Akulah Tuhan, akulah yang punya kuasa. Aku bisa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Jangan engkau ragukan, tapi engkau akan mengenal saya. Tuhan mau supaya ada kedekatan, akrab dengan Tuhan. Pengenalan akan nama Tuhan akan mempercayai janji-janjinya. Ini ada hubungan ini Bapak Ibu. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, maka kita akan mempercayai apa? Janji Tuhan.
Kalau kita sudah mengenal Tuhan, pasti kita mempercayai janji-janji Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, le abo tu badede dalam walangi, le mana taman mana ai. Marase itu ibu mendung mana tarumah lihat ni. Rumah aku ai tarong-rong tahu. Tapi kalau kita sudah mengenal Allah, maka kita mempercayai janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Berbeda kan Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau misalnya ada seseorang misalnya yang berjanji sama kita, dikatakanlah ini pejabat, tahun depan atau tahun ini akan kuberikan sebuah rumah kepadamu kalau aku terpilih menjadi pejabat di negeri ini. Percaya nggak kita? Kita lihat dulu, bisa aja tidak, karena janji manusia itu adalah ada banyak hal yang ingkar janji. Ya. Tapi kalau Tuhan mengatakan tahun ini aku memberkati engkau, aku menolong engkau, percayalah janji itu, karena Allah itu tidak pernah ingkar janji. Ada amin? Nah, itu yang membuat kita bisa menjalani kehidupan kita. Allah yang telah menampakkan diri kepada nenek moyang Israel itu yang tadi, bahwa dia katakan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Adalah Allah yang setia dan peduli kepada umatnya. Jadi janjinya dari dulu, kalau dia sudah berjanji kepada Abraham, dia berjanji kepada Yakub, dia berjanji kepada Ishak dan Yakub. Lalu kita katakan, dia juga berjanji kepada saya hari ini. Allah itu setia pada janjinya. Ada amin? Dia telah mendengar jeritan umatnya dan berjanji untuk membebaskan umatnya dari kerja paksa, dari siksaan, dari penderitaan yang dialami di Mesir. Artinya Allah itu mengenal, Allah itu peduli dalam kehidupan umatnya. Dia sudah mendengar, dia tidak tutup telinga dengan berbagai jeritan-jeritan umatnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang perlu kita renungkan melalui firman Tuhan ini, salah satu alasan utama bagi umat Allah untuk selalu bersyukur dan berharap kepada Tuhan adalah karena Allah setia terhadap janji-janjinya. Itu yang perlu kita syukuri. Bila kita memperhatikan sejarah Israel, jelas bahwa umat Israel adalah umat yang tidak setia. Jadi bukan Allah yang tidak setia, Bapak Ibu. Israelnya yang tidak setia. Jadi bukan Allah yang tidak setia, kitanya yang tidak setia. Tingkah laku mereka mengecewakan. Iman mereka sering tidak bertahan ketika menghadapi godaan. Sama dengan kita. Iman kita selalu maju mundur. Ya. Sekalipun demikian, kesetiaan Allah tidak terpengaruh oleh ketidaksetiaan umat Israel. Ini adalah suatu hal yang pasti. Sekalipun kita tidak setia, itu tidak menggagalkan Tuhan tidak setia kepada kita. Tapi bukan berarti karena Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita lalu kita main-mainkan. Tindakan Allah didasarkan atas kesetiaannya terhadap janjinya yang telah dia sampaikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Bila dasar tindakan Allah adalah kesetiaan umatnya, pastilah Allah meninggalkan kita. Nada dasar lo balangi ifai wa setiada ire ita bere apa setia bu ita.
Ya, amai fudania bano tarei, fabalo. Itaria haberni habada ma mungkin apu baka ba mai kini ya ita ba gereja, lebih ita ba gereja saya. Ai, apu baka ba mai kira ya tu bimai itu ba gereja pada. Akhirnya kita tidak setia kepada Tuhan hanya gara-gara orang. Aku tidak mau melayani hanya gara-gara yang satu itu. Kemarin waktu sidang majelis begini kata-katanya sama saya nggak mau lagi. Kalau Tuhan melihat itu, maka Dia akan meninggalkan kita, Bapak Ibu. Karena sering sekali yang terjadi dalam kehidupan kita, ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan, bersyukurlah kita, Tuhan tidak mendasarkan kesetiaannya kepada kita karena apa? Karena kita bukan, karena memang Tuhan itu adalah setia. Kesetiaan Allah berbeda dengan kesetiaan manusia. Kesetiaan manusia terbatas. Manusia tidak selalu bisa melaksanakan apa yang diingini dan yang lakukan. Apa janji-janjinya. Saya kurang tahu Bapak Ibu. Masih ingatkah kita waktu misalnya ada di depan ini ya, waktu kita dilantik sebagai pelayan. Ya. Masih ingat ada nih waktu. Kadang kita lupa ya dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi saya mengingatkan kita hari ini. Adakah kita mengingat, kita mengatakan, oh masih itu, ya itu lo balangi, moroi bapak ibu tentunya. Tapi balala, babu fana misal, apa ikannya, olive ita bano fabuli ita kesoaya, babangai halewoninya. Olive ita. Jadi kadang-kadang kita melupakan apa janji kita kepada Tuhan. Itariana mo ke ita Bapak Ibu. Suayana tolo daw Bapak kekuda ba uhale wo ba mai to ba gereja obolele daw to ba sekolah banuna ba pokoknya wa iba ululu ba uri bali sumangi. Taria mo soko da dulu. Bahano dehe ita keluyuran misa. Isa seberdu misa. Olivu ya menovasasi kalau balangi. Uhala lewa suaya. Ya. Obalala daw bagereja. Uvalua seseki. Saya mau melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Hari ini kita diingatkan Bapak Ibu. Setialah pada janji di hadapan Tuhan. Ya, karena Tuhan setia kepada kita. Kesetiaan Allah tidak terbatas Bapak Ibu. Allah dapat melakukan apa saja yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita. Allah dapat bertindak secara diam-diam atau secara alamiah untuk menolong dan menyertai kita. Itaria leiham tededa halewu lobalangi babaurita. Tapi saya mau menegaskan kepada kita, setialah kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu luar biasa setia dalam kehidupan kita. Tindakan Allah tidak selalu bisa kita duga. Di luar akal logika kita. Dari satu sisi tindakan Allah yang dilandasi oleh kesetiaannya terhadap janjinya itu membuat kita harus terus bersyukur. Bapak Ibu saudara-saudari, itulah yang perlu kita renungkan. Yang kedua, setiap kita diingatkan untuk senantiasa berseru kepada Tuhan. Terlebih ketika kita berhadapan dengan situasi yang sangat sulit dalam hidup ini. Dalam kesaksian Alkitab terbentang peristiwa di mana umat Allah Israel mendapat tekanan keras dari Raja Firaun yang memimpin Mesir pada saat itu. Umat Allah Israel diperbudak dan mengalami penderitaan yang hebat. Demikian juga saat mereka di pembuangan di Babilonia, tertindas dan kehilangan harga diri. Umat Allah berseru dan Allah mendengar. Tuhan mengingat dan mempedulikan umatnya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu saudara-saudari, jadi apapun beban hidup kita,
kesulitan dan segala pergumulan, jangan malu berseru kepada Tuhan. Au kelobalangi. Soaya tolo daga, tolo daodo, ya berkuatan ni alamiku, tolo. Entah itu penyakit yang kita alami dalam hidup ini. Berserulah kepada Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan, jangan malu dan jangan pernah berhenti. Nogimu au ya sakali gaya ya ba selesai. Wali rongo bu. Fa tanu manu tau. Awang mana kesuai tolo soaya, tolo daga, tolo. Bahwa kita ada tolo nanti kalau balangi. Ya, itaria saya hasakali lau, yo tolo soaya hasakali da avadai lau baduku. Walewi rongo soaya no megi. Baduku lau rau do. Ya, hasakali muawiyah. Tapi Tuhan menginginkan berseru terus. Ya. Entah itu karena kesulitan ekonomi, berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong kami, tolong saya, tolong pekerjaan saya, tolong usaha saya tahun ini Tuhan. Berseru kepada Tuhan, pasti rong. Ya, bitalau si lehede, au kelobalangi, ya, entah karena juga masalah keluarga kita masing-masing. Datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Entah karena masalah anak-anak, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Wiriwirongo badai megi, memuau au nong Israeli, karena mereka berseru-seru, Allah mendengar dan akhirnya Allah bertindak. Ya, entah karena juga pasangan hidup anak-anak muda ini. Ya, itu terdegume akhir tahun kan. Saya tahu dulu mengadar-ngadar pemuda daa. Mama mengadar-ngadar misa pemuda. Sangat luar jodoh. Ada amin berdoa kan? Berdoa? Berdoa dong, harus berdoa Tuhan. Sudah lama ini kutunggu Tuhan. Belum kutemukan ini tulang rusuk saya. Kasih sama saya yang terbaik. Kasih sama saya yang takut akan Tuhan. Noa mehamega beyalui malbe deretan hau gawa. 20 bada harus kaya, harus pintar, harus punya jabatan, harus ini. Aduh, hanya 2 sajalah. Yang penting baik dan takut sama Tuhan. Udah cukup lah itu. Usah cari-cari yang lain. Ya, kalau cantik ya itu kan relatif lah itu ya. Ya relatif dong. Kalau ganteng relatif deh itu. Karena menurutmu cantik kan menurut saya belum tentu apa? Cantik. Relatif lah itu. Ya. Jadi hanya 2 saja yang perlu. Takut sama Tuhan dan baik. Udah itu aja. Kalau dikasih yang lain-lain karena ya mungkin punya pekerjaan baik atau misalnya juga dia punya jabatan atau juga cantik ya itu bonus lah itu. Nah, jadi berserulah kepada Tuhan. Pasti dia mendengar, pasti dia menjawab, pasti dia akan memberikan kepada kita. Ada amin? Amin. Harus kita percaya itu. Jadi kita berseru kepada Tuhan, maka seruan kita pasti Tuhan dengar. Yang ketiga, Tuhan membuka diri untuk kita kenal. Itu makanya tadi, akulah Tuhan. Itu makanya berapa kali dia berkata kepada Musa, akulah Tuhan. Dengan mengenal Tuhan, maka ada hubungan yang baik dan akrab dengannya. Dan dengan akrab, maka apa saja yang kita minta, pasti dia akan memberi. Iya dong, kalau kita mengenal sesama kita kan pasti minta tolong maifua, tolong raudo marase raudo. Nah noi kenal kita pasti beda kan? Berbeda kalau kita tidak kenal tuh hari menyata tolong raudo hanya udah gue. Lu kenal raudo. Sama seperti itu. Kalau kita kenal dekat dengan Tuhan, maka apa saja yang kita minta, pasti dia dengar, pasti dia beri, pasti dia memberikan jalan keluar. Dan yang keempat, Allah adalah pembebas yang kuat. Ia memiliki kuasa untuk melaksanakan rencananya dan menghukum orang-orang yang menindas umatnya. Ya, itu dibuktikan di Mesir. Akhirnya dia hukum, ya
10 tulah dilakukan di sana. Allah mengungkapkan kuasanya dalam hukuman, dan itulah yang dilimpahkan bagi bangsa Mesir pada saat itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sekali lagi percayailah janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Ayat hafalan kita terambil dari Keluaran pasal 6 ayat 6b, bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Mari kita sama-sama, bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Tuhan memberkati kita, kita berdoa. Terima kasih Bapa, jika pada saat ini kami boleh menikmati sabda-Mu. Engkau mengingatkan kami bagaimana Tuhan bertindak membebaskan bangsa Israel dari penderitaan, dari siksaan yang mereka alami di tanah Mesir. Engkau telah menyendengkan telingamu untuk mendengar jeritan mereka. Dan janji-Mu Engkau ingat, mulai dari Abraham, Ishak dan Yakub. Janji-janji-Mu itulah yang Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Dan itu juga yang Engkau sampaikan bagi kami. Janji Tuhan itu harus kami percayai, bahwa Engkau yang menolong, Engkau yang menyertai kami. Apapun kesulitan, apapun beban kami dalam perjalanan hidup kami, Engkau akan bersama dengan kami, karena Engkau adalah Allah yang peduli. Terima kasih ya Tuhan, bila kami semakin mengenal Tuhan, karena ketika kami telah mengenal Tuhan, maka apa saja yang boleh kami sampaikan, Engkau boleh dengar, dan Engkau memberikan jalan keluar. Terima kasih ya Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita mendengarkan kesaksian pujian dari lingkungan 5.
Di saat hati sedang galau, pada siapa berteduh? Berharap pada dunia sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang lelah, diberi kelegaan. Di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Berharap pada dunia sia-sialah. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang berbeban, diangkatnya. Siang malam matanya tak pernah terpejam, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang menghampirinya. Tak henti-henti dia menunggu, tak henti-henti dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Siang malam matanya tak pernah terpejam, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya
diberi waktu. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Sekarang kita mendengarkan warta jemaat yang dibacakan oleh majelis. Shalom, Yahowu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan ibadah Minggu 14 Januari 2024, Pengkhotbah Ibu Pendeta Leliser J. Harefa, STH, Liturgos Ina Jelita Hulu. Persiapan ibadah dilaksanakan pada hari Jumat pukul 19 WIB di ruang ibadah gereja BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan ibadah Pos Pelayanan BNKP Yogyakarta Jemaat Jakarta Resort 45, Minggu 14 Januari 2024, Natal Pos Pelayanan BNKP Yogyakarta. Pengkhotbah Bapak Pendeta Handi Hadi Witanto PhD, Liturgos LKGE. Warta Jemaat. Komisi Remaja dan Pemuda. Yang pertama, diberitahukan kembali ibadah dan perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 Komisi Remaja dan Pemuda BNKP Jemaat Jakarta akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Januari 2024 pukul 15 WIB di Gedung Caper Mawar Sharon, Jalan Kelapa Hibrida Timur, RT 4 RW 3, Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Diharapkan seluruh komisi remaja dan pemuda dan warga jemaat dapat bersama-sama mengikuti ibadah dimaksud. Diberitahukan kembali bahwa akan dilaksanakan pengumpulan persembahan yang diantar ke depan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Natal Komisi Remaja dan Pemuda BNKP Jemaat Jakarta tahun 2023 dalam ibadah Minggu 14 Januari 2024. Mari dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu yang sudah menerima proposal Natal Komisi Remaja dan Pemuda, di mana waktu pelaksanaan Natal dimaksud tinggal 2 minggu lagi. Sehubungan dengan itu, Panitia Ibadah dan Perayaan Natal Komisi Remaja dan Pemuda mengharapkan partisipasi dukungan atas proposal yang sudah dibagikan tersebut, dan terkait informasi lebih lanjut dapat menghubungi personil Panitia Ibadah dan Perayaan Natal Komisi Remaja dan Pemuda, Koordinator Seksi Dana Saudari Yovita Harefa atau Bendahara Saudara Tommy Laoli. Diberitahukan kembali bahwa akan dilaksanakan gladi kotor Natal Komisi Remaja dan Pemuda BNKP Jemaat Jakarta pada hari Minggu
14 Januari 2024 setelah selesai ibadah di ruang ibadah Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada seluruh pelayan atau petugas terkait dan pembina dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Diberitahukan bahwa akan dilaksanakan gladi bersih Natal Komisi Remaja dan Pemuda BNKP Jemaat Jakarta pada hari Selasa 16 Januari 2024 pukul 15 sampai dengan 21 WIB di Gedung Mawar Saron. Diharapkan kepada seluruh pelayan atau petugas terkait dan BPMJ dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Ibadah dan Evangelisasi. Diberitahukan sermon ibadah BNKP Jemaat Jakarta akan dilaksanakan pada hari Jumat 19 Januari 2024 pukul 18 WIB di ruang ibadah Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada seluruh anggota majelis jemaat dan warga jemaat dapat hadir pada kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi. Diberitahukan kembali jamuan kasih Tahun Baru 2024 BNKP Jemaat Jakarta dilaksanakan pada hari ini Minggu 7 Januari 2024 setelah selesai ibadah di lantai dasar Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Berita kelahiran. Telah lahir anak kedua perempuan dalam keluarga Ama Ina Elhaga Zendrate lingkungan 2 pada hari Kamis 4 Januari 2024 dengan persalinan sesar di Rumah Sakit Primaya Evasari, Jakarta Pusat. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta. Diberitahukan kembali persidangan Majelis Jemaat BNKP Jakarta akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Januari 2024 pukul 10 di ruang ibadah Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Seluruh anggota Majelis Jemaat BPPJ dan utusan warga Jemaat BNKP Jakarta diharapkan dapat mengikuti persidangan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Laporan keuangan, laporan penerimaan dan pengeluaran minggu ini dari tanggal 29 Desember sampai dengan 5 Januari 2024. Untuk total penerimaan sebesar 30.428.844. Untuk total pengeluaran 53.464. Saldo akhir kas per tanggal 5 Januari 2024 adalah sebesar 101.228.739.20 sen. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Jemaat yang berulang tahun minggu ini ada 14 orang. Selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian terlampir di tata ibadah yang sudah dibagikan, bisa dipergunakan oleh Bapak dan Ibu serta saudara dan saudari untuk renungan setiap hari.
Terima kasih. Demikian warta jemaat. Shalom Yahoo. Jemaat diundang bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan 2, Ku berbahagia. Ayat kedua. Asra sempurna nikmat penuh, surga surgawi melimpaiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita berdiri, kita berdoa syafaat. Seluruh kehidupan kami ya Tuhan, kembali datang di hadapan-Mu untuk menyampaikan doa-doa kami. Terlebih kami mengucap syukur Engkau telah menolong kami. Dalam suasana kebaktian, kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Dan apa yang kami bawa, pujian, biarlah itu menjadi kemuliaan-Mu. Di seluruh kehidupan kami, bahkan segala sesuatu yang kami miliki, kami mohon kiranya berkenan di hadapan-Mu. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa buat seluruh umat-Mu, warga jemaat BNKB Jakarta. Tuhan yang terus memberkati pertumbuhan iman mereka. Tuhan yang menolong mereka dalam melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah didengar benar-benar dipraktikkan dalam hidup. Mereka boleh berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan dan hidup mereka menjadi kemuliaan-Mu. Berkati keluarga, berkati anak-anak kami semua, berkati pekerjaan, berkati usaha seluruh umat Tuhan. Biarlah melalui itu boleh mereka merasakan bahwa kasih setia-Mu tidak pernah habis dan tidak pernah berkesudahan. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu dalam hidup umat Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka masing-masing. Apa yang menjadi seruan mereka Tuhan. Engkau boleh mendengar dan menyendengkan telinga-Mu. Ketika mereka dalam sakit penyakit, Tuhan yang mendengar. Ketika mereka dalam pergumulan oleh karena kesulitan ekonomi dan juga pekerjaan dan usaha mereka, Engkau mendengar. Ketika ada pergumulan-pergumulan yang lain, Tuhan yang boleh mendengar. Terutama ketika anak-anak muda
bergumul soal pasangan hidup mereka. Hanya Engkau yang memberikan yang terbaik, dan boleh mereka bersuka cita oleh karena berkat Tuhan yang mengalir dalam hidup mereka. Ya Bapa di surga, saya berdoa juga buat orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Mereka tetap setia kepadamu seumur hidup mereka. Kami boleh meneladani mereka bahwa di usia yang sudah lanjut mereka tidak pernah meninggalkan Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, iman mereka tetap kokoh kepadamu. Terlebih orang-orang tua kami yang dalam keadaan sakit penyakit, yang karena kelemahan fisik, karena sudah mengalami umur yang sudah tua, Tuhan yang meneguhkan dan Tuhan yang menolong mereka. Kami terus berdoa buat orang-orang tua kami yang berada di dalam tempat tidur karena sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kami terus berdoa buat Bapak Ama Devi, sehingga Tuhan yang menolongnya. Kami berdoa buat Bapak Ama Arista Larosa. Beberapa hari yang lalu Tuhan, Engkau telah tolong untuk melaksanakan operasi kepada orang tua kami. Sekarang dalam proses pemulihan, kami memohon jamahan, kami memohon kekuatan daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Amarista Halawa. Tuhan yang menolong, Tuhan yang terus memberi pengharapan dan kekuatan kepada orang-orang tua kami ini. Demikian juga saudara kami Bapak Ama Hans Jendrate. Tolong kuatkan dia Tuhan. Sekalipun kondisinya begitu lemah, tapi pengharapan dari Tuhan itulah yang membuat dia semangat untuk mengalami kesembuhan dalam hidupnya. Jauhkan dia dari keputusasaan, tetapi biarlah dia percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagimu, karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Demikian juga saya berdoa buat pemulihan orang-orang tua kami, saudara-saudari kami, Bapak Ama Grace, Bapak Ama Noni, Bapak Ama Keiko, Bapak Ama Yovita, Bapak Ama Kristi Zebua. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan berikan kekuatan, Engkau pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapak di surga, saya berdoa juga buat saudara-saudari kami yang boleh berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan berkati, biarlah mereka boleh bersuka cita di usia yang telah Engkau tambahkan. Semakin bertumbuh mereka di dalam iman, dan mereka juga menjadikan hidup mereka untuk kemuliaan-Mu, melayani Engkau dalam hidup mereka. Apapun cita-cita dan harapan mereka, masa depan mereka, Tuhan yang memberikan yang terbaik. Ya Bapa di surga, demikian juga saya berdoa buat seluruh kegiatan pelayanan di tengah-tengah jemaat BNKP Jakarta. Saya berdoa buat pelaksanaan Natal Pemuda yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Januari ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan, seluruh apa yang dibutuhkan juga Engkau cukupkan. Bila anak-anak muda juga rindu mereka bersekutu, mereka boleh mendengar firman-Mu, dan mereka boleh menyerahkan diri untuk melayani Engkau dan memuji Engkau. Saya berdoa juga buat segala kegiatan-kegiatan di lingkungan dan komisi. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai segala apa yang menjadi program yang akan dilaksanakan di dalam 1 tahun ini. Demikian juga saya berdoa Bapa untuk pelaksanaan jamuan kasih pada hari ini. Ini rasa sukacita kami, keluarga besar BNKP Jakarta. Kami boleh bercengkrama, kami boleh bersekutu bersama, berbagi bersama, makan bersama oleh karena pertolongan Tuhan. Semua ini partisipasi dari seluruh jemaat. Engkau balaskan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah kebersamaan ini nama Tuhan dimuliakan. Kami boleh bergandengan tangan di tengah-tengah jemaat ini Tuhan, untuk melayani Engkau dan memuji Engkau. Biarlah acara yang kami laksanakan setelah kebaktian ini nantinya boleh berjalan dengan baik dan boleh menjadi sukacita bagi kami seluruh umat-Mu. Ya Bapa di surga, demikian juga saya berdoa buat
bangsa dan negara kami Tuhan berkati, Tuhan yang memberikan kedamaian, dan terlebih ketika pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 ini, Tuhan yang menunjukkan kepada kami siapa yang memimpin bangsa ini, baik presiden, wakil presiden, dan juga yang duduk di legislatif. Kami boleh memilih apa yang baik di mata Tuhan, dan siapapun yang terpilih boleh memimpin bangsa ini, boleh membawa damai sejahtera dan membawa sukacita bagi kami. Jauhkan dari segala kekacauan, biarlah kami di Indonesia dalam keadaan damai, dalam keadaan kesatuan. Demikian juga saya berdoa ya Tuhan, buat warga jemaat yang boleh mencalonkan diri di tingkat legislatif. Kami hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu saudara-saudari kami yang boleh menyerahkan diri sebagai calon legislatif. Kami percaya Engkau boleh memberikan yang terbaik kepada mereka. Bapak Ahmad Jos, Bapak Ahmad Yorin, Ibu Ina, Debbie, dan juga siapapun yang kami tidak menyebut satu persatu, biarlah mereka berjuang bersama dengan Tuhan, dan karena kuasa Tuhan boleh mereka terpilih menjadi wakil kami yang duduk di DPR RI nantinya. Terima kasih Bapa di surga. Saya berdoa juga buat gereja-gerejamu, khususnya gereja BNKP, Tuhan yang memberkati mulai dari pimpinan pusat, BPHMS, BPMS, seluruh para pendeta, para pelayan, guru jemaat, Tuhan yang Kristo, pengurus komisi, Tuhan yang memberkati. Kami boleh melakukan pelayanan dalam 1 tahun ini oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Saya berdoa juga buat keluarga Bapak Maina Elhaga Jenratu yang boleh menerima berkat Tuhan, yaitu kelahiran seorang putri di tengah-tengah keluarga mereka. Engkau berkati anak itu menjadi anak yang takut akan Engkau. Engkau berkati pertumbuhannya, berkati juga orang tuanya. Engkau pulihkan Ibu Ina Elhaga, biarlah dia boleh kembali seperti biasa untuk melakukan aktivitas dalam mengurus keluarga mereka. Terima kasih Bapak, inilah kehidupan kami seluruh para pelayan yang melayani Engkau hari ini. Biarlah boleh menjadi kemuliaan Tuhan, dan Engkau terus berkati mereka, biarlah mereka tetap giat dalam pelayanan pada masa-masa yang akan datang. Seluruh persembahan yang telah dikumpulkan Tuhan, biarlah Engkau terima menjadi persembahan yang harum, dan Engkau balaskan berlipat ganda kepada seluruh umat-Mu. Boleh mereka menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada mereka untuk kemuliaan-Mu, untuk kesejahteraan dan kebahagiaan mereka di dalam keluarga. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi setelah selesai acara kami, baik acara nanti jamuan kasih, kami kembali ke rumah. Tuhan tolong, Tuhan sertai kami, hantarkan kami rumah kami dengan sukacita. Kami telah berdoa di dalam nama Allah Bapa, Anak-Mu Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selamanya. Amin. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu.
Amin. Yahubu, Yahweh, Shalom.